Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Jakarta akan memenuhi tugas teori belajar dan pembelajaran untuk mereview film yang berjudul Little Big Monster. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mutiara Anifah dengan nomor induk mahasiswa 1107620250. Saya Yuriko Akbar Dwi Prayambudi dengan nomor induk mahasiswa 11076200237. Saya Maria Tarigan dengan nomor induk mahasiswa 11076200241. Saya Kairunisa dengan nomor induk mahasiswa 1107620045. Di film kali ini yang berjudul Little Big Monster, yaitu tayang perdana di Hong Kong pada tanggal 19 Maret 2015 yang lalu. Film ini disutradarai oleh Adrian Kwan yang juga terlibat sebagai penulis naskah bersama dengan Hannah Cheung. Bintang utama film Little Big Monster ini adalah Miriam Yung sebagai Lui Wai Hung dan juga Louis Ko sebagai Dong. Selain itu, untuk memerankan kelima murid itu dilakukan casting terbuka dan dipilih oleh Ho Yun Ying sebagai Siu Sweat, Keira Wang sebagai Cucu, Fu Sun Ying sebagai kakak, Zaha Fatimah dan Kan, Nayab sebagai Kitty dan Jenny sebagai Fatimah. Film drama berdurasi 112 menit ini menggali tentang makna mendalam pengabdian, pengabdian pada profesi pendidik, pengabdian pada keluarga, serta pengabdian menjadi manusia yang baik. Film yang diangkat dari kisah nyata ini memberikan sebuah frame tentang perjuangan kepala sekolah perempuan dengan penghasilan terendah dalam sejarah Hong Kong, yaitu Lui Wai Hung. Sekolah yang hanya memiliki 5 murid namun memiliki semangat belajar yang tinggi. Film ini mengingatkan kita tentang anak-anak cemerlang di Laskar Pelangi, garapan Riri Riza, yang sampai saat ini disebut-sebut masih menduduki posisi pertama film Indonesia terlaris sepanjang masa. Kisah berawal dari seorang wanita bernama Liu Wai Hung atau Miriam yang menjabat sebagai kepala di sekolah elit Hong Kong. Suatu ketika, salah satu anak yang berada di kelas berbakat di sekolah tersebut mogok sekolah karena dia merasa beban belajarnya terlampau berat. Kemudian, saat Hung membicarakan hal tersebut dengan orang tua anak, Hung tidak mampu mempertahankan pendapatnya untuk memindahkan anak tersebut ke kelas biasa. Karena ia merasa gagal, Hung mengundurkan diri dari jabatannya. Lain cerita, ada Dong, yaitu suami Hung juga baru saja mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai kurator museum. Mereka berdua kemudian berencana berkeliling dunia selepas Dong menyelesaikan sisa masa kerjanya, yaitu 6 bulan lagi. Takdir membuat jalan cerita baru bagi Hung. Saat Hung berolahraga di gym, ia melihat tayangan berita di TV memberitakan ada TK di sebuah pegunungan di Hong Kong yang akan ditutup. Namun sekolah itu masih memiliki 5 murid yang tetap bertahan. Kemudian pemimpin desa tersebut sedang mencari guru sekaligus kepala sekolah yang mau digaji cukup rendah, yaitu $4.500 dalam dolar Hong Kong. Hung berpikir selama menunggu waktu suaminya usai bekerja, dia akan mengambil pekerjaan sebagai guru sambilan tersebut selama 4 bulan saja. Kemudian Hung bergerak hatinya ingin membantu anak-anak TK Yuntin tersebut, lalu dia berangkat ke desa dan mengutarakan niatnya mengambil kesempatan jadi kepala sekolah. Penampakan TK Yuntin sangat kusam, bangunan kuno tak terurus, kotor dan juga di luarnya menempel ikan-ikan lelang. Bahkan, dijadikan taruhan orang-orang desa sampai kapan TK tersebut akan tutup.
Tidak ada masyarakat yang peduli terhadap nasib anak-anak TK UNTN yang berasal dari kalangan miskin. Anak-anak lain telah pindah ke sekolah lain, sementara sisanya 5 orang tersebut tidak mau pindah dengan alasan tidak mampu. Akhirnya, Hung diterima bekerja sebagai kepala sekolah, pengajar, juga jadi petugas yang membersihkan lingkungan sekolah. Pertemuan pertama Hung dengan anak-anak sangat berkesan di hati Hung. Sejak pertemuan pertama, hati Hung seolah terpaut pada sekolah dan anak-anak TK UNTN. Kepala sekolah tersebut dengan tulus ikhlas mengajar, menyemangati mereka agar tetap sekolah, meyakinkan keluarga mereka, sampai menjadi supir antar jemput 2 kakak beradik di TK tersebut. Sosok anak-anak murid TK UNTN juga sangat unik dan memiliki permasalahan tersendiri. Mereka terdiri dari 5 orang anak perempuan yang bernama Lau Kakak, Siu Suet, Cucu, lalu 2 adik kakak yaitu Jenny Fatima dan Kitty Fatima. Ada anak yang memiliki trauma terhadap petir, anak yang kehilangan sosok ibu, harus membantu orang tuanya bekerja, dan anak yang orang tuanya kerap bertengkar. Hung tidak tinggal diam. Dia berusaha mendekati keluarga murid-muridnya, memahami persoalan mereka, dan jadi teman mereka. Kepedulian Hung sangat besar terhadap murid-muridnya. Maka makin hari rasa sayang Hung terhadap mereka semakin besar. Cibiran dan ancaman dari warga desa terhadap Hung sering datang kepadanya. Namun, ia tidak pernah gentar dan menyerah. Saking semangatnya ia mengabdi, Hung sampai melewatkan jadwal kontrol ke dokter pasca pengangkatan tumor yang dideritanya. Tantangan paling besar yaitu saat sekolah membutuhkan setidaknya 1 murid baru agar TK UNTN tidak tutup. Hung membuat selembaran untuk mengundang masyarakat hadir ke acara pementasan murid TK UNTN, sekaligus membuka pendaftaran murid baru. Namun, sampai pada saat hari pementasan itu tiba, tidak ada satupun masyarakat yang datang. Harapan pun makin menipis. Ketegangan makin meningkat saat Hung datang pada temannya meminta agar perusahaan temannya bisa membantu sekolah UNTN tersebut. Sayangnya, teman Hung malah ingin memanfaatkan sosok Hung sebagai ikon bimbingan belajar TK. Hung yang kelelahan dari mulai persiapan pementasan sampai hari H, pingsan saat kembali ke TK UNTN. Ternyata, rumor dalam tubuh Hung aktif kembali. Untuk itu, Hung harus kembali dioperasi. Kegigihan dan kerja keras Hung membuahkan sebuah hasil. Pada saat dilaksanakan upacara kelulusan, murid TK UNTN mampu menarik minat masyarakat desa dan datang ke acara tersebut. Adegan setelah ini berhasil menguras air mata pada saat Lokaka yang saat itu lulus memberikan sambutan kelulusannya. Sangat menyentuh hati ungkapan perasaan Lokaka kepada ibu kepala sekolah yang disayangi tersebut. Film ini akan sangat menginspirasi di mana pada adegan di mana orang tua salah satu murid dipanggil oleh sekolah elit dan dijelaskan bahwa sang anak disarankan untuk dikeluarkan dari sekolah itu karena bisa sangat mengganggu untuk anak lainnya, bisa sangat mengganggu dari anak tersebut, tapi karena orang tuanya orang kaya dan top donatur di sekolah itu akhirnya membuat Kepsek Hung yang peduli akan pendidikan anak atau bukan masalah uang yang diterima dari orang tua, merasa gak cocok dan resign. Lalu, salah satu murid berkata, orang miskin gak pantas bermimpi, lupakan aja. Gak pantas bermimpi, lupakan aja. Itu semua mimpi tidak ada gunanya. Walaupun mereka tidak berhasil menggapai mimpi itu, setidaknya harapan para murid TK jadi semakin besar. Mereka percaya akan mimpi besar tersebut karena yes, dream it. Bukan berarti orang tak boleh bermimpi. Lalu, selain itu apa saja sih yang bisa kita dapatkan setelah menonton film Little Big Monster? Yang bisa kita dapatkan yaitu tentang mimpi yang sederhana ibu kepala sekolah Hung. Pada bagian akhir cerita, beliau berkata impiannya adalah bisa melihat anak-anak datang ke sekolah tiap pagi.
Menurut kelompok kami, impian Ibu Hung bukan mimpi yang terlalu dipaksakan atau ketinggian. Mimpi Ibu Hung bukan agar anak-anak sekolah Yuntin menjadi dokter, guru, atau presiden. Ibu Hung hanya berharap anak-anak datang ke sekolah tiap pagi. Mengapa? Karena bagi anak-anak TK Yuntin, datang sekolah tiap hari adalah perjuangan tersendiri di tengah masalah yang dialami keluarga dan tekanan ekonomi. Pergi ke sekolah berarti harus ada biaya transportasi yang dikeluarkan, lalu ada uang makan yang harus dikeluarkan, dan juga keperluan yang lain. Sementara orang tua mereka harus bekerja untuk memperoleh uang dan makan hari itu. Maka dari itu, Ibu Hung bekerja keras agar impiannya bisa terwujud. Sehingga beliau melakukan beberapa kegiatan seperti menjadi supir antar jemput sekolah Jenny dan Kitty, membantu cucu menghapus trauma takut monster guntur, dan menjelaskan alasan orang tua cucu meninggal dengan baik. Lalu, memberi pekerjaan ayahnya Xiao Sweat dengan menggunakan jasa beliau saat mengganti pagar sekolah. Lalu, mencari donatur untuk sekolah, serta bahkan dalam versi kehidupan nyata, sang ibu kepala membeli mie, susu, dan telur karena murid-muridnya terindikasi kurang gizi. Kesabaran, ketulusan, keikhlasan, kegigihan, dan juga kerja keras Ibu Hung akhirnya berbuah manis. Maka dari itu, kita bisa menarik kesimpulan dari film tersebut bahwa masalah kemiskinan masih menjadi problem negara-negara seperti di negara kita, yaitu Indonesia. Kemiskinan erat kaitannya dengan kebodohan. Siapa yang mau lepas dari kemiskinan, maka ia harus memiliki pendidikan yang baik, agar kemampuan dan keahliannya semakin bertambah. Namun, ada kalanya jeratan kemiskinan membuat sebagian orang putus asa, sehingga mereka memilih menyerah. Pilihannya adalah lebih baik mencari uang daripada melanjutkan pendidikan. Orang-orang dengan hati luar biasa seperti Ibu Guru Hung yang mendedikasikan dirinya bagi anak-anak miskin tersebut sangat diperlukan. Kami pikir ini adalah film yang inspiratif, yang bisa memotivasi orang-orang untuk sukses. Hal ini membawa semangat yang baik bagi para guru maupun anak-anak di Indonesia. Penulis skrip dalam film ini pun juga berhasil membawa serangkaian konflik yang membuat jalan cerita ini menjadi lebih hidup sesuai dengan kenyataannya. Sekian review film dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan atau kami simpulkan dapat diambil sisi positifnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.